Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan kepala sekolah yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Widya Puspitasari. Saya adalah salah satu peserta pendidikan CGP Angkatan 8 di Kabupaten Serang. Konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplima yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang ada di sekolah kita yaitu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila meliputi 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi beda ya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya pun sebelum mengalami pendidikan di CGP ini lebih banyak melakukan hukuman ke murid dibanding konsekuensi dan restitusi. Tapi sekarang ketika saya sudah mengalami pendidikan di CGP ini, saya mulai belajar menerapkan namanya restitusi. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan tidak langsung dihukum, jadi diberi arahan. Kita tuh mengontrol anak supaya anak tuh tahu dan sadar apa kesalahan mereka tanpa dilakukannya hukuman fisik. Biasanya dulu saya masih melakukan hukuman fisik. Misalnya anak nakal, tidak mengerjakan PR,
saya langsung hukum kamu tidak mengerjakan PR, saya hukum kamu, misalnya berdiri di depan kelas, itu kan hukuman, langsung ke fisik ya. Ternyata ketika saya belajar di CGB ini, bahwa hukuman itu sebenarnya tidak boleh. Hukuman itu memiliki negatif impact gitu, atau memiliki efek yang negatif terhadap murid seperti itu. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, penghukum kayak tadi. Ketika anak ada yang kesiangan, misalnya saya udah belajar, udah ngajar di kelas, ketika ada anak kesayangan saya, biasanya ketika saya belum mengikuti CGB ini, saya langsung hukum, kamu kesiangan, kamu saya hukum berdiri di depan kelas selama pelajaran, seperti itu biasanya. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya gini, ada anak yang nyontek misalnya, kan biasanya kita langsung ngejudge, kamu ini gimana sih? Apa tidak belajar semalam gitu kan? Jadi kan anak tuh merasa, oh iya, saya sedih gitu tuh, saya merasa saya ini salah, seperti itu. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi kita tuh mantau anak aja dengan setelah kita pantau, kita panggil seperti itu untuk merubah sikap mereka yang tidak baik menjadi baik. Yang keempat, sebagai teman. Yang kelima, sebagai manajer. Manajer itu dia mengontrol murid kelakuannya supaya dia yang tadinya tidak baik menjadi baik, seperti itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Misalnya kita upacara hari Senin, tapi ada anak-anak yang tidak memakai topi, atau ada anak yang tidak memakai sepatu, ya seperti itu. Posisi kontrol yang pertama, penghukum. Biasanya kalau misalnya posisi kontrol sebagai penghukum, langsung menghukum anak dengan suatu tindakan. Misalnya, karena kamu tidak memakai topi, saya hukum kamu hormat pada bendera selama 1 jam, seperti itu. Itu yang dinamakan sebagai posisi penghukum. Sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau sebagai pembuat rasa bersalah, ada efek rasa bersalah yang dirasakan oleh anak. Contoh kalimatnya seperti ini. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Kan kalau misalnya anak diperlakukan seperti itu, kecewa tidak? Atau merasa bersalah tidak? Merasa bersalah, seperti itu ya. Selanjutnya, posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau misalnya sebagai teman, ada kata-kata yang kita ucapkan kepada murid sebagai teman gitu. Misalnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, atau tolong bantu bapak ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya, misalnya seperti itu. Untuk posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pulang sekolah, kamu beli atribut sekolah lagi ya, seperti itu. Jadi tidak ada hukuman fisik di posisi kontrol sebagai manajer atau pemantau ini ya. Nah, coba kita analisis. Kalau misalnya kalimat seperti ini ada di posisi kontrol mana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Atau apakah sebagai manajer? Betul, pembuat rasa bersalah. Karena kata-kata kecewa, saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kedua, ada kalimat atau kata-kata seperti ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa? Apakah manajer? Apakah teman? Apakah
Penghukum apakah pembuat rasa bersalah? Manajer, betul. Ada, kalau di manajer itu ada problem solvingnya, ada penyelesaian masalahnya seperti itu. Jadi anak tuh tidak langsung dihukum, anak tuh dibuat sadar. Setelah sadar, dengan apa yang mereka yakini, baru mereka itu didorong untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan apa yang telah mereka perbuat sebelumnya. Seperti apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang ketiga, ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu ya. Kira-kira posisi apa? Teman, betul. Ada kata-kata ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu ya, seperti itu. Biasanya kan anak agak susah gitu ya kalau disuruh disiplin atau disuruh untuk melakukan sesuatu kebaikan, biasanya agak susah. Kita bisa melakukan posisi kontrol kita sebagai teman dengan kata-kata ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini ada video 5 posisi dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, untuk selanjutnya keyakinan kelas. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang selanjutnya itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada video penerapan restitusi pada kelas 6. Sudah sarapan ya? Oh iya, siapa ya hari ini yang tidak sekolah? Mana ya Fauzia? Oh iya, waalaikumsalam. Iya, sudah bakal masuk. Fauzia tahu mengapa ibu memanggil Fauzia? Oh, nah, tadi Fauzia berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.40. Lalu Fauzia tahu tidak masuk sekolah jam berapa? Jam 7.30. Nah, si Fauzia punya alat ini datang ke sekolah tuh memperbaiki kesalahan
Baik, terima kasih Pak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang melakukan diskusi bersama Bu Lili. Saya senang karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang telah terjadi. Terima kasih Bu Lili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulis, tahu mengapa ibu memanggil Sulis? Ibu karena Sulis terpilih Nah, kira-kira kalau tidur itu saja pelajaran baik atau tidak? tidak ditulis sama-sama. Nah, setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi ya Sulis. Ibu tidak pernah melakukan kesalahan. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Kita sama-sama mencari solusi supaya Sulis tidak tertidur lagi di kelas ketika jam pelajaran. Nah, kira-kira mengapa Sulis tertidur di kelas ketika jam pelajaran? Mengapa Sulis mengantuk? Kenapa Sulis tidur larut malam? Kegiatan latihan kesudahan memang sangat baik. Ibu sangat bangga Sulis mengikuti kegiatan yang positif. Namun, mengikuti pelajaran dengan sesuai dengan keyakinan kelas kita tadi dan dapat mengatur waktu dengan baik dan semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis dari SDN Tangerang. Tadi saya dipanggil Bu Idi karena saya tertidur di kelas pada saat jam pelajaran, tetapi Bu Idi tidak memarahi saya. Kami mencari solusi dari kesalahan saya. Ketika melakukan restitusi, saya merasa dihargai. Terima kasih Bu Idi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah salah satu penerapan restitusi yang saya lakukan di kelas 6. Cukup sekian untuk materi sosialisasi penerapan budaya positif di SD Panjarapan ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.